adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Senin 28 Agustus 2023, peringatan Santo Agustinus, Uskup dan Pujangga Gereja. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, cahaya kebenaran, baharuilah kiranya di dalam gerejamu semangat yang kau curahkan dalam diri Santo Agustinus. Semoga kami merindukan Dikau, sumber kebijaksanaan sejati, dan mencari Engkau, asal segala cinta ilahi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk, dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Injil mengisahkan Yesus Kristus yang mengecam ahli-ahli Taurat, yang dimana ahli-ahli Taurat ini seringkali mengusik kehidupan Yesus dan para murid-muridnya. Ahli Taurat ini merupakan orang-orang yang pintar sebenarnya. Namun mereka salah mengartikan hukum dari Taurat tersebut, sehingga menyesatkan diri mereka sendiri. Baiklah jika mereka menyesatkan diri mereka sendiri. Tetapi sayangnya, ahli-ahli Taurat ini seringkali menyesatkan banyak orang, sehingga semua orang pun bingung bagaimana sih isi asli dari hukum Taurat tersebut. Yesus pernah mengajarkan kepada kita semua bahwa hukum Taurat itu janganlah langsung kita telan bulat-bulat. Haruslah kita indahkan terlebih dahulu, kita pahami dan kita mengerti apa makna dari isi hukum Taurat tersebut.
Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini merupakan orang-orang yang munafik. Kitab suci seringkali mengisahkan mereka bahwa mereka seringkali menyandung Yesus dengan berbagai macam pertanyaan yang akan menjatuhkan Yesus. Tetapi mereka buta dan mereka tidak tahu siapakah yang sedang mereka hadapi sekarang ini. Yesus adalah Mesias yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua, termasuk untuk meluruskan orang-orang Farisi yang telah tersesat dengan pemikiran-pemikiran sempit yang ada di dalam diri mereka. Yesus ingin ahli-ahli Taurat ini menjadi orang-orang yang bersinar juga, bukan orang-orang yang menyesatkan seperti yang dikisahkan Injil tadi. Mereka mengajak suatu orang bergabung di agamanya, dan setelah orang itu masuk, orang itu menjadi tambah sesat. Itu adalah hukum yang salah atau perintah yang tidak benar. Yesus tidak ingin itu terjadi. Maka dari itu, Yesus hadir ke dunia ini, hadir di tengah-tengah kita untuk menyatukan kita semua, agar kita semua terhindar dari segala macam perpecahan ataupun terhindar dari segala macam hal-hal negatif yang hadir dari dalam diri kita sendiri ataupun dari dalam diri luar kita sendiri. Yesus berpesan janganlah kita menjadi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang sukanya menyesatkan orang lain, tidak sadar diri, ataupun tersesat dengan pemikiran sempit yang ada di dalam diri kita sendiri. Yesus ingin kita membuka pikiran, mata hati, supaya kita lebih jernih untuk mendengarkan serta merefleksikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu pergaulan kita dengan sahabat, teman, kenalan, ataupun saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita. Maka dari itu pada hari ini di peringatan wajib Santo Agustinus ini, marilah kita semua bersama-sama menyatukan hati, pikiran, dan perkataan kita untuk lebih mendewasakan iman, pikiran, serta tindakan kita, supaya kita dapat menanggapi segala sesuatu dengan bijaksana, dengan pikiran yang dewasa, tanpa harus kita membeda-bedakan satu sama lain. Karena kunci dari semua hal itu ialah kasih dan tindakan kita yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Janganlah berhenti untuk berbuat kasih, karena kasih itu merupakan kunci dari segala sikap dan tindakan kita yang kita lakukan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.